ijazah dari contoh ijazah dari UTS Insert yang minggu yang lalu saya dapatkan contohnya dari sini. Ini juga membuktikan 99,9% Gibran tidak menyelesaikan sekolah di level SMA. Jadi dia harusnya maksul. Makanya ini bisa kena kasus berikutnya loh Mas Roy. Oh, ayo. Kalau ini ayo, silakan. Ini fakta. Dari UTS Insert saya sudah dapat datanya. Bahkan sampai dengan sekarang data di situs Kementerian Sekretariat Negara saja salah. Saya malah 2004, nonton di 2007, YouTube Mas ya. Roy, yang justru Anda katanya menanyakan seseorang di sana yang betul datang kursus bahasa Inggris. Oh iya betul. Karena dia mau cari kerja di karena nggak ada Australia. tahun 2006. Tetapi orang seperti Gibran tidak begitu. Ini saya betul-betul nonton ya. Betul. Tahun 2006 ketika Gibran di sana, memang yang ada di insert UTS itu memang hanya bahasa Inggris. Jadi makanya ini kita pertanyakan kenapa bisa Kementerian Pendidikan Dasar Menengah menerbitkan grade 12. Istilahnya saja salah Bang Don. Nggak ada grade, adanya years. Oke lah, soal ini kita akan pertanggungjawabkan dan saya semakin yakin status penersangkaan kepada saya dan kepada beberapa teman yang lain ini adalah untuk membuat saya men-stop ini. Dan itu jawabannya lagi ke pertanyaan Mbak Tasya. Kami tidak akan stop dalam keadaan kami akan membongkar tujuan semua akhirnya apa sih Mas Roy? Apa harapan Anda tujuan ujungnya dan apa? kenegarawanan agar Indonesia tidak lagi mendapatkan pemimpin dengan ijazah palsu. Masalahnya dan di berbagai media sosial juga Anda meminta kejujuran pada orang lain, tetapi problem integritas Mas Roy sendiri dipertanyakan juga sama orang. Apanya dipertanyakan? Ya, karena pernah dulu katanya waktu Menpora kan? Itu palsu. Itu fitnah kejam luar biasa. Ya, saya dituduh. Ya, nggak apa-apa, saya dituduh membawa barang-barang. Tidak ada kasus itu. Itu tuduhannya salah, kemudian sudah diklarifikasi. Dan bahkan saya memenangkan ketika Kemenpora menggugat saya. Kemenpora mencabut gugatan karena salah. Dan ya malah menterinya masuk penjara gara-gara kasus lain itu kan karma gitu loh. Jadi artinya gini Bang Don, ya namanya di sosmed ya tentu saja pro dan kontra banyak. Banyak juga termul yang ada di sana yang saling dan itu hoax juga. Banyak banget hoax disebarkan, hoax ke saya, hoax ke istri saya, hoax ke keluarga, hoax juga kemana. Tapi yang jelas saya kembali ke jawabannya. Karena begini, kalau lihat perjalanan panjangnya Mas Roy ini, orang seperti saya sebagai jurnalis ya, walaupun saya tidak ke lapangan begitu sering gitu. Tapi selalu ada pertanyaan, endurance yang begitu kuat. Apakah Anda jalan sendirian atau someone else di belakang gitu? Nothing. Nothing behind. Jadi bahkan saya pertanyaan, kemarin ke Australia, terus gimana itu? Siapa yang bayarin? Emang saya nggak kuat bayar tiket sendiri ke Australia. Dan alhamdulillah di sana juga minta untuk stay di rumah para anggota dari FDI Forum Diaspora Indonesia. Ya saya santai aja. Ada bisa mengirit hotel, ya saya santai. Tapi sekali lagi Bang Don, Bang Don kan juga tahu saya mulai dari zaman zaman kuda masih makan besi dulu, ya kan gitu, ibaratnya gitu. Ya dari dulu ya kayak gini. Nggak ada yang berubah dari saya. Kalau A saya katakan A, kalau B saya katakan B. Bang Don, dulu saya pun dengan berani mengatakan itu rekaman suara Presiden Habibie dan Pak Andi Galip waktu itu. Saya ikut di kasus itu. Iya kan, ketika masih di TV lama waktu itu. Dan gua itu foto dari almarhum mantan presiden kita yang dengan seorang wanita. Saya pun mengatakan kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan tidak. Jenderal Tito, ini pertanyaan soal kredibilitas polisi dalam mengusut kasus ini. Monggo kalau itu. Kan itu kan selalu akan ada pertanyaan. Nanti kalau benar-benar kejadian bahwa ini dibuktikan melalui proses penyelidikan yang valid, tapi orang mengatakan enggak, itu polisi ada di bawah tekanan. Yang beginian gimana caranya untuk kemudian ketika itu misalnya dalam proses lebih lanjut itu adalah misalnya akhirnya terhukumlah teman-teman yang menjadi tersangka ini, tapi kan masih tertinggal soal kepercayaan terhadap polisi, Jenderal Tito. Iya, baik Bang Don. Saya kira gini, saya juga ingin meluruskan bahwa kan polisi profesional itu kan harus berdasarkan kepada norma yang berlaku. Perkap misalnya, perkap untuk penanganan satu perkara. Di dalam satu perkara itu ada barang-barang bukti atau alat bukti yang sifatnya khusus dan yang umum. Biasanya yang umum seperti narkoba dan lain sebagainya itu bisa, atau alat yang digunakan itu bisa disampaikan melalui media. Tapi ada yang khusus seperti misalnya ijazah. Ijazah itu kan adalah hak milik seseorang yang kita tidak bisa mempublikasikan dan akan memiliki konsekuensi hukum bagi polisi.
bagi penyidik, sehingga nanti pada saat diproses pengadilan bagi orang yang saat ini dijadikan sebagai objek ya untuk kasus ini, yaitu pemilik ijazah Pak Jokowi, itu wajib tidak bisa melanggar hukum. Kalau hakim sudah mengatakan tunjukkan ijazah asli, beliau pasti harus menunjukkan. Kalau polisi nggak bisa, karena itu kan merupakan alat-alat bukti yang sifatnya khusus, yang memiliki satu privilege bagi seseorang. Tapi ini kan kadang-kadang orang tidak memahami, dan bahkan mungkin ada kata-kata kalau ditunjukkan udah selesai. Saya nggak yakin tuh kalau namanya Pak Jokowi, lo ijazah saya asli, pasti orang bilang kan sini saya akan melakukan penelitian sendiri. Sama di sidang pun begitu. Iya. Emangnya lu siapa gitu kan? Nah, karena kan bukan lembaga hukum. Nah, saya kira mungkin kita juga, masyarakat juga kadang-kadang terbuai dengan opini dan lain sebagainya. Tetapi di sini polisi memang konsekuensinya kalau memang mau dihujat silakan. Tapi kita tetap profesional. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, kita tetap lakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Karena apa, Bang Don? Ini akan ada konsekuensi hukum bagi anggota yang saat ini menyidik. Mereka harus betul-betul hati-hati ya, sehingga saya kira mungkin disinilah profesionalisme polisi dipertaruhkan ya, dan harga diri polisi. Kalau sampai nanti dianggap menurut katakanlah pra peradilan kita salah, ya itu kita harus terima bahwa kita belum profesional. Nah, sekarang kan sedang ramai masalah reformasi dan lain sebagainya. Tapi kalau itu diterima berarti memang polisi profesional, dan silakan nanti diikuti saja proses hukum sampai proses pengadilan, kita lihat hakimnya nanti profesional atau tidak. Nah, saya kira mungkin apa yang disampaikan Mas Rosyo dengan segala argumentasi ilmiahnya ini bisa disampaikan kalau dengan catatan kasus perkara ini bisa menjadi perkara yang diajukan di pengadilan. Itu simpel aja, Bang Don. Setuju. Ya, simpel memang, Tas. Iya. Tapi ramenya tidak simpel. Nah iya, mungkin Bang Don kita bisa bahas sedikit ya soal ini. Tadi menarik karena Pak Ito juga ngomong seperti itu. Tadi kalau saya kutip, saya ngomong seperti ini bukan berarti saya pro Jokowi atau tidak pro Jokowi. Karena memang pembicaraan soal kasus ini kemudian ramai di media sosial selalu menimbulkan pertikaian atau polarisasi lah kalau boleh dikatakan ya. Polarisasi yang sangat tajam antara pro Jokowi dengan pembenci Jokowi mungkin ya kalau bisa dikatakan. Nah Pak Ito mungkin antara pro Jokowi dan yang punya akal waras. Antara pro Jokowi dan pro Roy Suryo mungkin. Enggak ada saya. Oke, saya ke Pak Ito dulu. Pak Ito, kalau Anda mencermati kasus ini, apa yang membuat begitu menarik bagi publik, dan bagaimana sebenarnya seharusnya publik menyikapi kasus ini agar tidak menjadi sebuah pertikaian atau polarisasi baru yang sebenarnya kita tidak begitu menyukai keadaan seperti ini yang biasanya kita saksikan jelang-jelang pemilu, Pak Ito, tapi ini tidak ada pemilu, gara-gara ijazah palsu kita melihat begitu terbelah opini publik. Ya, sebenarnya sederhana ya Mbak Tasya ya. Publik itu kan macam-macam. Ada yang memiliki pengetahuan tentang hukum, ada yang orang mungkin merasa seseorang ini menjadi idolanya ya. Kemudian dengan kemampuan komunikasi dan lain sebagainya. Tapi kita bicara masalah hukum. Nah, sekarang tentunya kita serahkan kepada publik. Nah, disinilah mungkin letaknya. Kadang-kadang kan polisi juga tidak perlu harus setiap masalah kecil harus disampaikan ke publik. Nah, paling-paling ya jadi juru bicara ya saya atau Pak Susro atau Pak Arianto dengan mungkin atau Pak Ugro dengan berbagai perbedaan argumentasi. Kalau saya orang hukum, saya S1, S2, S3 hukum ya. Saya juga mantan Kabar Reskrim. Jadi saya kira mungkin ada pengalaman juga dari seseorang dan pengetahuan yang dia akan firm ya terhadap pendapatnya meskipun di publik tidak populer. Saya tidak butuh misalnya saya bicara sekarang publik menyampaikan saya hebat atau bahkan sebaliknya dianggap saya termul dan lain sebagainya ya. Saya lebih senang menjadi teroy aja, jadi mungkin lebih enak gitu. Karena mantan dubes luar biasa beliau ini juga ya. Jadi saya kira itu Pak ya, sederhana. Publik itu pasti akan memiliki opini sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki ataupun dengan mungkin bagaimana kita bisa menangkap pesan yang disampaikan seseorang ini benar atau tidak, itu terserah publik. Tapi di sini polisi tetap harus profesional dan kita buktikan nanti dalam proses hukum ini sampai selesai. Demikian Pak. Oke, Mas Roy mungkin mau menambahkan sebelum kita break. Ya, sebelum break menarik tadi yang disampaikan Pak Ito ya. Jadi bahwa kita harus bicara objektif. Betul. Ya, saya menghargai pendapat Pak Ito secara
pribadi saya bersahabat sangat baik dengan beliau ya, ketika beliau dubes juga ketika kabar reskrim kita saling membantu waktu. Tapi inilah makanya ketika kemudian ada pendapat di masyarakat tentang dokumen yang disebut milik ijazah Jokowi ini adalah dokumen publik, ya kita menggunakan Universal Declaration of Human Rights, menggunakan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F, bahkan menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi ini sebenarnya adalah dokumen publik yang harus diketahui oleh masyarakat, dan kami analisis ini sekali lagi tidak ada mengedit. Ini mungkin yang perlu menjadi catatan betul ya, untuk insya Allah kalau nanti Pak Ito juga bisa menyampaikan kepada Pak Kapolri, menyampaikan juga kepada Pak Kapolda, jangan malah melakukan spin, menuduh saya melakukan editing. 0,09% pun nggak ada editing itu sama sekali. Ya, tidak ada editing dan tidak ada saya menyebarluaskan. Yang saya lakukan adalah meneliti. Perkara sampelnya adalah kemudian itu diakui sampelnya tidak tepat. Ya, ini sampel yang diupload oleh Dian Sandi, yang diakui oleh Jokowi ini adalah milik dia. Dan setelah milik Mabes Polri itu dikeluarkan, yang fotokopi ini, saya kemudian juga menganalisis ini. Dan yang saya bandingkan adalah justru ijazah-ijazah asli yang lain. Sama dengan yang jadi artinya tidak ada editing sama sekali. Ya, artinya kalau kata orang Jawa, Bang Don, sekuku ireng pun nggak ada editing itu. Bukan, Mas. Iya. Kita kenal Jokowi, dia mengaku bahwa itu punya dia, tapi belum tentu. Kan bisa berbeda. Makanya. Gitu. Kan politisi juga beliau kan. Makanya, sen kanan yang belok saya kiri. selalu pikir. Iya kan? Itu loh yang selalu saya pikir. Ini menjadi visualisasinya akan sangat menarik, Tas. Ketika sampai dah di ruang pengadilan, Mas Roy tunjukin yang begini yang notabene belum tentu benar, sementara yang sana itu berbeda sekali. Betul. Misalnya makanya yang dari KPU ini kalau sampai Jokowi berbeda dengan dari KPU, justru dia yang salah. Karena inilah yang digunakan pada saat pil kota ya, pemilihan kota ketika 2005, 2010, Pilgub 2012 dan Pilpres 2014, 2019. Jadi dalam bayangan Mas Roy agak terkunci ya posisi Jokowi. Harusnya begitu. Saya mohon maaf Mbak Tasya, mohon maaf juga Bang Don dan juga Jenderal Ito dan Jumbo. Saya tidak yakin nanti ketika di pengadilan ditunjukkan, dia akan menunjukkan dan kemudian bisa pasti ditutup gini, kemudian hanya tunjukkan ke hakim. Lah ya itu nggak bisa dinilai. Kan nggak boleh. Kan lawyer bisa bantah-bantahan di situ, Mas. Oh, makanya itu kan hanya lawyer. Kalau di situ misalnya kemudian sama tersangka gitu misalnya. Kalau kemudian di situ boleh dihadirkan mesin scanner, kemudian ahli-ahli yang ada laboratorium di situ, tapi kan itu nggak mungkin ada di sidang. Kita tahu pastilah. Jadi janji untuk menampilkan di sidang itu menurut Anda saya, sudah pesimis ya? Oh, bukan pesimis. Saya meyakin pasti. Bang Don aja udah kenal sifatnya Jokowi kan? Sen kiri belok kanan. Ya kan, sen kiri belok. Karena Anda menyebut soal bahwa ini yang diakui sebagai ijazah. Tapi kan bisa aja, oh iya benar itu ijazah. Belum tentu. Bisa juga nanti pada sidang, Mbak Tasya. Pak Jokowi sudah bawa ijazah belum? Sudah, tapi belum. Itu kayak gitu kan lah. Oke, baik. Kita harus break dulu. Nanti kita lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama Super Don Super Opini. Acara ini dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng. Langsung on lagi. Kami akan kembali sesaat lagi. Ini Mas Roy.